Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Dendam Arwah Penari, Bulan Hujan dan Perempuan di Sudut Taman. Cerita ini ditulis oleh Henry Setiawan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dendam Arwah Penari. Sepertinya dia baru terlelap sebentar. Aku sedikit merasa iba. Namun apa daya, aku harus segera menceritakan mimpiku barusan, yang kurasa bagian dari petunjuk misteri taman yang ada di balik punggungku ini. Mas Burhan, pagi sekali sudah sampai di sini. Maaf kalau saya mengganggu istirahat sampean, tapi ada hal yang sangat penting yang harus segera saya sampaikan. Tidak apa Mas, silakan duduk. Saya bangunkan Aji dulu biar dia membuat kopi, ucapnya lalu segera kembali masuk membuatku kehilangan kesempatan mencegah. Tak berapa lama dia kembali keluar. Wajahnya kini terlihat sedikit lebih segar meski guratan letih tetap tergores jelas. Ada hal penting apa sampai jenengan harus ke sini pagi-pagi sekali Mas? Sekali lagi maafkan saya. Tadi ketika saya sedang tidur, saya bermimpi didatangi roh perempuan penunggu taman itu. Apakah roh perempuan itu mengatakan sesuatu atau memberikan petunjuk Mas? Dia bersajak, barisan puisi diucapkannya berulang-ulang sampai saya hafal setiap katanya. Saya yakin barisan puisi itu menyimpan satu petunjuk. Arga menerima selembar kertas yang kutulis tak lama usai aku terbangun dari mimpi itu. Dia membacanya dengan seksama, mengulang kembali ketika tatapannya telah sampai di bait terakhir. Sesekali kedua alisnya mengkerut tanda sedang memikirkan sesuatu. Jik, kalau keluar tolong sekalian bawain pulpen ya. Tak berapa lama teman Arga yang bernama Aji keluar sembari membawa nampan berisi 3 cangkir kopi dan membawa pulpen. Dia meletakkan di meja tak jauh dari tempat kami duduk. Nih, diminum dulu kopinya Mas. Sambil menunggu Arga berusaha memecahkan petunjuk yang tersimpan di dalam barisan puisi itu, aku pun menikmati kopi panas yang sungguh terasa nikmat di seruput saat pagi buta yang sejuk begini. Sejenak terlupakan segala beban pikiran yang selama ini selalu menggelayutiku. Saya menandai beberapa kata yang mungkin menyimpan petunjuk Mas. Dia menunjukkan kertas itu padaku. Terdapat beberapa coretan dan garis bawah di beberapa kata dalam puisi itu. Tapi saya tidak berani menyimpulkan sendiri. Saya harus menanyakan kepada orang yang lebih tahu tentang hal ini. Siapa Mas? Paman kami. Pagi ini beliau kesini. Seharusnya kemarin tapi terpaksa harus tertunda karena ada beberapa hal yang harus diselesaikannya terlebih dahulu. Baiklah, nanti sore sepulang kerja saya akan datang lagi ke sini. Menurut pendapat saya, roh perempuan itu memang terhubung dengan jenengan Mas. Entah bagaimana awal ceritanya, nanti coba kami cari tahu. Dan kesimpulan sementara saya saat ini, dia seolah meminta Mas Burhan menyelesaikan permasalahan dia di masa lalu, sehingga bisa membuat rohnya tenang dan tidak lagi bergentayangan. Tapi saya benar-benar tidak paham mengenai hal gaib. Pertemuan kita sepertinya memang sudah ditakdirkan Mas. Saya sendiri pun merasa terhubung dengan misteri di taman itu, tapi dari masa yang berbeda dengan awal musabab dari roh perempuan itu gentayangan. Aku semakin bingung dengan kalimat yang terucap dari mulut Arga. Kepalaku terasa semakin mending memikirkan hal ini. Sudah tidak terlalu dipikirkan. Biar kami cari petunjuk dulu Mas. Nanti akan kami kabarkan jika ada perkembangan.
Aku hanya menghela napas panjang mencoba sedikit melepaskan beban yang ada di kepalaku. Kembali ku seruput kopi yang perlahan mulai mendingin. Beberapa waktu ku habiskan di sini hingga hari menerang dan aktivitas orang-orang terlihat semakin ramai. Tak berapa lama pemilik warung datang untuk membuka lapaknya. Aku pun berpamitan pada mereka untuk berangkat bekerja. Sepeninggal Mas Burhan, aku dan Aji beranjak menuju ke rumah Pak Marto untuk menumpang mandi dan istirahat sejenak. Menjelang siang kami kembali ke warung untuk menunggu kedatangan Paman Arya. Tak disangka ketika kami sampai di warung, Paman Arya terlihat sudah duduk santai menikmati kopi yang tinggal setengah. Sudah lama, Paman? Yo wis suwe ngoyot iki. Makanya HP itu diaktifkan, di telepon susah semua. Hehehe, lupa ngecas Paman. Utelmu yen ora nempel mesti yo lali gowo to Cici. Gimana Kak? Apa yang sudah kamu ketahui tentang misteri taman itu? Kalau bicara sama Arka aja halus, giliran ngomong sama aku kayak tua konslet. Ambil gorengan sana Ci, biar hidupmu bermanfaat. Ambil sendirilah, enak aja. Belum usai Haji bicara, terlihat Paman Arya sudah mengangkat sebatang ranting bambu bersiap untuk memukul. Haji pun langsung melesat ke dalam warung sambil beringsut. Aku tertawa terpinggal melihat kelakuan mereka. Jadi gimana Kak? Aku pun menceritakan semua kejadian yang kualami bersama Aji dan Pak Marto ketika kami memasuki taman itu 2 hari yang lalu, hingga pertemuanku dengan Mas Burhan dan petunjuk yang diberikan oleh roh perempuan penunggu taman melalui mimpi Mas Burhan. Sepertinya perempuan itu dulu mati dengan membawa dendam sehingga rohnya gentayangan sampai sekarang. Tapi menurut saya tidak hanya itu, Paman. Masih ada banyak misteri yang belum bisa saya pecahkan. Seperti sukma kembang maya, pemangku angkara, dan kaitan misteri taman itu dengan saya. Kalau tentang kata-kata pemangku Angkoro, sepertinya ada sebuah perjanjian antara perempuan itu dengan salah satu sosok lelembut, sehingga rohnya masih gentayangan hingga ratusan tahun. Tapi untuk sukma kembang maya, Paman belum bisa menyimpulkan apapun. Sebaiknya nanti malam kita telusuri untuk mencari tahu, sekaligus mencari tahu tentang kaitan antara kamu dengan misteri itu. Bisa jadi berhubungan dengan leluhurmu yang Sastro Semito. Baiklah, Paman. Setidaknya aku sedikit merasa tenang dengan kehadiran Paman Arya di sini. Kemampuannya yang tidak sembarangan tentunya akan sangat membantu penelusuran kami nantinya. Minimal bisa menjaga kami dari kejadian tidak terduga seperti sebelumnya. Nih, dihabiskan, kalau lapar kok rese. Aji meletakkan sepiring gorengan di depan kami, dan tentunya sabetan ranting bambu dari Paman Arya menjadi jawaban atas ucapannya. Aku pun kembali terpinggal. 7 hari telah berlalu sejak Damar bertemu dengan Resi Chandramaya. Luka di tubuhnya akibat terjatuh dari atas tebing telah sembuh. Kini Damar sedang bersiap menerima petunjuk dari sang Resi untuk bisa mendapatkan keris pusaka kembang maya. Di atas sebuah batu besar di pinggir kolam air terjun, Damar duduk bersila sembari memejamkan mata. Sang Resi berdiri di hadapannya sembari melipat kedua tangan ke belakang. Buka netramu, Le. Perhatikan baik-baik. Resi Chandramaya memutar tubuhnya menghadap ke arah air terjun. Dia mengangkat tangan kanannya mengarah ke air terjun itu. Dalam sekejap air kolam di depannya bergolak, sedangkan dari balik air terjun tiba-tiba muncul setitik cahaya berwarna putih kemerahan. Cahaya itu bergerak pelan lalu seketika melesat ke arah Resi Chandramaya. Dalam sekali gerakan tangan kanannya langsung menangkap lesatan cahaya itu. Damar terkesiap melihat adegan menakjubkan di hadapannya. Dilihatnya sebuah keris lengkap dengan warangkanya telah berada dalam genggaman Resi Chandramaya. Inilah keris kembang maya, Le. Damar masih tak mampu berkata-kata. Pusaka yang selama ini dicarinya ada di hadapannya.
Artinya langkah untuk menyelamatkan Sundari dari kutukan iblis itu menjadi semakin dekat. Resi Chandramaya perlahan mencabut bila keris itu dari warangkannya lalu memperlihatkan kepada Damar. Dia memperhatikan dengan seksama bila keris yang sangat indah itu. Keris seluk limo dengan badan bila berwarna hitam dipadu ornamen pamor keputihan. Bagian lis-lisan berwarna keemasan dan di bagian serawean terdapat hiasan berupa embos bunga berkelopak 5 berbentuk membulat di setiap ujung kelopaknya. Damar sungguh terkesima, baru kali ini dia melihat sebuah keris dengan bentuk dan anatomi yang sangat sempurna. Resi Chandramaya kembali memasukkan keris itu ke dalam warangka lalu menyerahkannya kepada Damar. Tangan Damar bergetar ketika hendak menerimanya. Dia merasakan kekuatan luar biasa menyelimuti benda pusaka milik Resi Chandramaya itu. Ketika keris kembang maya telah berada di genggamannya, dia merasakan perih di tangannya seolah ditusuk ribuan jarum tak kasat mata. Hingga tak lama kemudian terjadi semacam ledakan energi dan keris itu pun terlepas dari genggamannya, lalu kembali melesat ke arah air terjun dan lenyap di baliknya. Malam ini bisa kamu memulai lelakumu untuk merayu keris itu, Le. Iya sih, tapi saya tadi merasakan seolah keris itu menolak saya. Keris itu bisa membaca isi hatimu. Damar kembali terdiam. Dia merasa tidak ada niat buruk sedikit pun untuk mendapatkan keris pusaka itu. Tapi ketika dia memegangnya, dia seolah merasakan energi penolakan dari benda pusaka itu. Kuatkan tujuanmu, kokohkan hatimu, Le. Ingatlah keris itu bisa membaca isi hatimu. Resi Chandramaya kembali memberikan wejangan lalu pergi meninggalkan Damar. Sepeninggalan Resi Chandramaya, Damar kembali bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. Dalam kondisi transenden di tengah meditasi, Damar mendapatkan penglihatan berupa sebuah kekacauan yang disebabkan oleh sesosok makhluk menyeramkan. Maya tanpa kepala bergelimpangan di semua tempat. Jerit dan tangis menggema menyayat hati. Makhluk menyeramkan itu memerintah ratusan lelembut berbagai bentuk. Mulai dari jenis genderuwo, jejengkelek, wewe, buto dengen, tandas buntik sampai banaspati untuk memanen sukma manusia yang dibantainya untuk dijadikan tumbal penambah kekuatan. Sungguh sebuah pemandangan yang mengerikan, bahkan setiap tanah yang dipijak makhluk menyeramkan itu langsung mengering dan tandus. Pepohonan terbakar menyisakan batang-batang menghitam. Asap hitam pekat membumbung menyelimuti angkasa membuat suasana semakin terasa menyeramkan. Di tengah kekacauan itu, Damar melihat setitik cahaya putih kemerahan di kejauhan, mirip cahaya yang dikeluarkan oleh energi keris kembang maya. Damar terus memperhatikan cahaya itu hingga tiba-tiba cahaya itu melesat menghampiri dirinya. Naluri Damar memerintahkan untuk menangkap lesatan cahaya itu. Dia mengangkat tangan kanannya ke atas, lalu dalam satu gerakan dia berhasil menangkap lesatan cahaya yang ternyata memang keris pusaka kembang maya. Namun tak lama keris itu berada dalam genggamannya, Damar kembali merasakan energi penolakan dari keris itu. Keris kembang maya terlepas dari genggamannya dan Damar tersentak kembali ke alam sadarnya. Damar tersadar dalam kondisi lemas, keringat bercucuran diiringi dengan nafasnya yang memburu. Nampaknya keris itu mencoba menyampaikan sesuatu padaku. Damar memandang lekat ke arah air terjun tempat keris kembang maya bersemayam. Dia berpikir jika keris itu bisa membaca isi hatinya, artinya ada yang salah di dalam hatinya yang menyebabkan keris itu mengeluarkan energi penolakan. Damar memikirkan kembali tujuannya mendapatkan keris itu. Dia masih berpikir tidak ada yang salah dengan niatnya, sebab sedikit pun tidak ada niatan buruk darinya. Hingga beberapa saat kemudian Damar menyadari sesuatu. Rupanya seperti itu. Aku terlalu egois hingga keris itu menolakku. Damar kembali berucap sendiri. Ia beranjak dari tempatnya duduk bermeditasi. Dia melangkah ke arah gubuk tempat tinggal Resi Chandramaya sembari mengulas senyum. Kemuning mentari kian meredup di ujung lembayung menyambut gulita yang perlahan hadir menggantikan terik.
Aku dan Paman Arya masih duduk berdua di emperan warung Pak Marto menunggu kedatangan Mas Burhan. Sedangkan Aji masih berada di rumah Pak Marto untuk membersihkan diri. Menurutmu apa kaitan si Burhan itu dengan roh penunggu taman? Saya tidak bisa memastikannya, Paman. Tapi saya menduga sukma Mas Burhan merupakan titisan dari seseorang di masa lalu yang dikenal oleh roh itu. Aku ingat sebuah cerita dari apa. Dulu leluhurmu bersama leluhurku pernah mencari sebuah pusaka untuk membinasakan sosok Raja Iblis di satu tempat. Tapi mereka tidak pernah bisa mengambilnya. Benarkah, Paman? Apa nama pusaka itu? Aku tidak tahu, apa juga tidak tahu. Tapi aku merasa pusaka itu berkaitan dengan roh penunggu taman itu. Aku terdiam usai mendengar penuturan Paman Arya. Bisa jadi dulu Eyang Bengawan Sastro Sumitro pernah bersinggungan dengan roh penunggu taman itu, sehingga aku pun terhubung dengannya. Almarhum Mas Danu, ayahnya Aji, juga pernah mencari pusaka itu. Tapi karena minimnya petunjuk, dia tidak berhasil menemukannya. Apa mungkin justru Mas Burhan yang bisa mengambilnya? Sangat mungkin, Kak. Bisa jadi dulu Damarlah pemilik pusaka itu. Jika Sukma Burhan merupakan titisan seseorang yang bernama Damar, makanya dia yang bisa mengambil dan menggunakan pusaka itu. Cuma masalahnya Mas Burhan ini tidak paham hal seperti ini, Paman. Tidak masalah, nanti malam kita telusuri ke dalam taman. Ajak Burhan sekalian, semoga nanti kita mendapatkan petunjuk berarti. Aku menyetujui usulan Paman Arya. Mungkin saja dengan mengajak Mas Burhan, roh perempuan penunggu taman itu bisa memberikan petunjuk mengenai misteri yang tersimpan di dalam taman. Dan dengan adanya Paman Arya, aku yakin dia bisa memberikan perlindungan dari kekuatan misterius yang hampir mencelakaiku sebelumnya dengan menggunakan pusaka miliknya. Keris kembar Sukmonogo tak berapa lama Aji datang dengan membawa rantang berisi nasi, sayur, dan lauk pemberian Busri, istri Pak Marto, ketika kami sedang menikmati makan malam. Mas Burhan juga datang, kami menawarinya makan sekalian. Tapi dia menolaknya dengan halus dengan alasan sudah mampir ke warung sebelum datang ke sini. Rasa gelisah yang meronta dalam diri semakin terasa tak terkendali. Pikiranku terus saja tertuju pada sosok perempuan yang sering kutemui di dalam taman. Sejak aku bertemu dengan Arga, Aji, dan Paman Arya petang tadi, gejolak hatiku terus mendorongku untuk mendatangi taman itu, tapi aku harus berusaha menahannya. Aku sudah berjanji akan ke sana bersama mereka selepas tengah malam nanti. Perlahan Rinai turun membasahi sisi bumi. Semesta seolah telah mengatur segalanya. Sejatinya sosok perempuan itu akan selalu muncul ketika hujan turun menjelang tengah malam di bulan hujan seperti ini. Tepat di saat rencana kami akan mendatangi taman itu. Bulan hujan kekasih. Buayan rindu menusuk kalbu perlahan meniba jawab. Sukmamu yang bias kini menegas rasa. Harapku yang kikis tergerus dendam kini mulai merona kembali menyambut bara asa. Bulan hujan kekasih. Usah meragu pada semayam daya, ujung hilir di Nakara, semayamkan sang Sukma kembang maya. Ku tahu kau mampu redamkan angkara meski kau telah kembara ratusan warsa. Bulan hujan kekasih, datanglah menjemput bayang isyarat. Sayupku dengar alunan sajak terbias gemuruh hujan. Aku mengenalinya, itu suara perempuan itu. Suara Sundari. Suara yang sering ku dengar ketika dia mendatangiku di taman dan dalam mimpi. Nampaknya dia kembali memberiku petunjuk. Aku bergegas bersiap keluar dari kontrakanku. Aku harus segera menemui mereka. Ku kenakan jas hujan untuk menghalau kuyup. Kulangkahkan kaki gagas menembus malam menuju ke warung Pak Marto di depan taman kota. Sesampainya di sana ternyata mereka bertiga tengah duduk di teras warung sembari minum kopi.
Meski udara cukup dingin, namun tidak menyurutkan asa mereka untuk terus mengamati taman kota yang semakin terkesan misterius ketika hujan. Duduk dulu mas, ngopi dulu biar hangat. Terima kasih mas Arga, tidak perlu repot. Santai saja mas, kita masuk ke sana nanti aja selepas tengah malam. Jadi kita nikmatin kopi dulu. Kulirik jam digital di pergelangan tanganku. Waktu menunjukkan pukul 23:12 menit. Memang masih cukup waktu untuk sekedar menikmati kehangatan kopi sebelum menghadapi hal tidak masuk akal di dalam taman nantinya. Tak ada salahnya aku terima tawaran mereka. Saya kembali mendapatkan petunjuk mas, ucapku sembari memberikan selembar kertas pada Arga. Arga menerima selembar kertas itu lalu membacanya. Paman Arya dan Aji yang penasaran dengan isi kertas itu turut membacanya pula. Tidak salah lagi. Sosok itu memang menginginkan Mas Burhan menyelesaikan urusan dia yang belum selesai semasa hidupnya, supaya rohnya bisa tenang. Tapi sebaiknya kita memastikannya dengan mencari petunjuk secara langsung ke dalam taman nanti. Waktu bergulir cepat, kami mulai bersiap untuk memasuki taman itu. Dengan mengenakan jas hujan, kami berlima melangkah masuk ke taman kota yang semakin terlihat suram ketika hujan turun di malam hari seperti ini. Tepat sebelum tengah malam tadi, Pak Marto datang dan mengatakan akan ikut dengan alasan dia bertanggung jawab akan keselamatan kami. Kulihat Arga dan Aji begitu fokus mengamati setiap jengkal taman ini. Kesan kocak dan usil sama sekali tidak diperlihatkan oleh mereka. Terutama Aji, begitu pula dengan Paman Arya dan Pak Marto. Mereka berdua tidak ubahnya pengawal bagi kami semua. Tak ada yang bisa kulakukan selain mengikuti perintah mereka, sebab aku sama sekali awam dengan hal-hal seperti ini. Sepanjang 27 tahun aku hidup di dunia ini, belum pernah sekalipun bersinggungan dengan hal gaib sampai bertemu dengan sosok perempuan penunggu taman kota ini. Pendar kekuningan dari satu-satunya lampu yang berada di tengah taman kota mulai terlihat. Kami akan segera sampai di tempat sosok itu biasa muncul. Kursi taman tempat aku biasa menyendiri dan berinteraksi dengan sosok itu mulai terlihat. Tapi ketika langkah kami semakin dekat dengan tempat itu, tiba-tiba aku merasa gelisah. Ada apa mas? Entahlah mas, tiba-tiba saya merasa gelisah. Paman Arya yang berada di paling depan menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arahku. Kita berhenti dulu, aku merasakan ada kekuatan misterius menghalangi kita untuk mendekati kursi taman itu. Tepat ketika kami semua berhenti beberapa meter dari kursi taman itu, tiba-tiba aku merasakan seluruh badanku lemas. Pandanganku tiba-tiba kabur dan perlahan aku kehilangan kesadaranku. Di mana ini? Ucapku ketika tiba-tiba tersadar sudah berada di antara pepohonan besar. Mas Arga, Mas Haji, Paman Arya, Pak Marto. Aku berteriak memanggil mereka, namun hanya keheningannya menjawab. Aku mengamati sekitar. Barisan pepohonan besar begitu rapat mengepung tempatku berpijak. Bahkan sinar matahari pun tak sanggup menembus rimbunnya dedaunan pohon-pohon itu. Tunggu dulu. Bukankah aku tadi masuk ke dalam taman kota saat malam hari? Kenapa ketika aku bangun hari sudah beranjak siang? Apa mungkin aku sudah cukup lama tidak sadar hingga sudah dipindahkan ke tempat ini ketika hari sudah siang? Lantas di mana mereka? Di mana ini? Pertanyaan demi pertanyaan menyeruak begitu saja dari kepalaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba berpikir mencari jalan keluar dari situasi ini. Naluriku mengatakan aku harus pergi dari sini. Tapi kemana? Aku sama sekali tidak tahu arah. Perlahan kulangkahkan kaki meninggalkan tempat ini. Nekat hanya itu yang terpikirkan olehku. Sebab tetap di sini pun tidak menjamin aku akan ditolong oleh seseorang. Aku hanya mengikuti naluri saja kemana harus melangkah.
Belukar yang rapat menghalangi langkahku. Aku begitu kesulitan menyimpangkan tanpa menggunakan alat bantu. Tak terhitung lagi goresan demi goresan ujung ranting dan duri merobek permukaan kulitku. Perih dan letih tidak lagi kuhiraukan. Sebab semakin lama aku berjalan, aku merasakan adanya teror membuntuti. Kurasakan hadirnya makhluk lain di sekelilingku. Mereka mengikuti, mengintai dan mengamati setiap pergerakanku. Meski tidak muncul di hadapanku, namun aura teror yang mereka pancarkan begitu pekat menyergap Sukma. Kadikdayaan nira Nora Darpa widasaken sinuwun. Coba montro kang kaucap Nora Seroso. Rambe pusaka Nora Darpa ngarating wajucal. Sebab yunining sinuwun sampun paripurna. Kemanjing saking cakeping wadal. Mongso kang diranti sampun dateng, sewu warsa kantun milang mastu. Panamoyo kedah dirampungaken. Sewu wadal sampun mungkut jangkep nalika jangkep. Sliramu nedya winengku dening sinuwun Prabu Kalasetra. Sedaya manusa padha nedya takluk dumateng sinuwun. Sedaya janmo nedya dadi begondal. Datan ana digdaya kang sagung nglireni nalika sinuwun sampun menangi. Sayup telingaku mendengar kidung yang didendangkan bernada sumbang. Terus diulang semakin menggetarkan nyali. Entah siapa, kurasa dia bukan manusia sebab suara yang terdengar begitu parah menggema di gendang telinga. Kupindai sekitar, namun hanya kosong selain barisan pepohonan besar berdahan rapat. Segera ku ayun kembali langkahku, tak peduli lagi goresan baru kembali menyayat kulit. Aku harus segera meninggalkan tempat ini sebelum makhluk-makhluk mengerikan itu menyergapku. Begitu yang saat ini kupikirkan. Entah berapa lama aku berjalan sebab tidak mampu kupantau waktu. Jam yang tersemat di pergelanganku tidak lagi menunjukkan fungsi. Hingga letih tak terkira semakin mendera tubuhku. Namun di kejauhan kulihat tempat lebih terang. Nampaknya di depan sana pepohonan tidak serimbun tempat ini. Ku percepat langkahku. Ku abaikan dulu letihku untuk sejenak. Semoga tempat itu lebih aman dari belantara ini. Langkahku terhenti di bibir hutan. Terhampar tanah sedikit lapang di hadapanku. Namun bukan itu yang membuatku terpaksa berhenti, sebab kulihat sebuah rumah kecil berdiri di tengahnya. Rumah bergaya sangat kuno dengan bangunan kayu berpanggung rendah. Seperti bukan pada zaman ini, kutaksir bangunan itu mirip bangunan di zaman kerajaan dulu. Beberapa pohon besar berdiri di halamannya. Mataku memindai sekitar pepohonan itu. Seketika aku terbelalak, tak percaya dengan apa yang sedang kulihat saat ini. Di beberapa dahan pohon itu tergantung jasad manusia tanpa kepala. Jasad-jasad itu digantung dengan cara terbalik. Darah yang mengucur dari bagian leher jasad itu ditampung menggunakan gentong tanah liat. Sungguh mengerikan. Ingin ku segera pergi dari tempat ini, namun tubuhku kaku sedikit pun tidak mampu ku gerakan. Seolah dipaksa terus melihat kengerian yang ada di hadapanku. Sedikit rasa penasaran meredam nyaliku yang kian menciut. Ingin ku ketahui apa lagi yang akan terjadi di tempat ini. Perlahan pintu rumah berderit, seseorang membukanya dari dalam. Seorang perempuan rentan dengan wajah mengerikan menampakkan dirinya. Dia berjalan keluar dengan langkahnya yang sedikit tertatih. Tak berapa lama keluar seseorang lagi. Perempuan muda berkemben hitam dengan jarik coklat tua membebat tubuhnya. Selembar selendang merah menjuntai di punggungnya. Tunggu dulu. Aku mengenali perempuan itu. Dia sosok yang sering menemuiku di taman kota. Dia Sundari. Apa yang dia lakukan di sini?
Sundari berjalan anggun meniti tangga kayu di depan rumah menuju halaman menyusul perempuan renta yang telah berdiri menunggunya. Sesampainya di sana dia berdiri mematung, tatapannya kosong, raut wajahnya tanpa ekspresi. Saatnya sudah tiba, Ndarayu. Sundari hanya diam, tidak ada jawaban dari mulutnya. Pun dari gestur tubuhnya, namun sekilas kulihat sebulir air menetes dari sudut matanya. Beberapa saat kemudian seorang pria parubaya dan pria renta muncul dari samping rumah menghampiri Sundari dan perempuan renta itu. Lakukan sekarang, Lingga. Tanpa menjawab, pria parubaya itu mengambil beberapa gentong tanah liat yang telah berisi darah dari mayat-mayat yang tergantung lalu mengumpulkan di dekat Sundari. Sedang wanita renta itu menanggalkan seluruh kain yang membebat tubuh Sundari. Mulut perempuan renta itu berkecamuk melantunkan mantra berbahasa Jawa kuno. Sedangkan si pria renta melakukan ritualnya sendiri yang diakhiri dengan mencuci sebilah parang menggunakan darah dari salah satu gentong. Suasana seketika berubah semakin mencekam ketika mereka melakukan ritual. Angin yang sebelumnya tenang tiba-tiba berhembus kencang membawa aura mengerikan. Sesekali berkelebat bayangan-bayangan makhluk mengelilingi tempat itu. Semakin lama makhluk-makhluk yang berdatangan semakin banyak, bahkan beberapa di antaranya menampakkan diri dengan wujud mengerikan mereka masing-masing. Penampakan mereka jauh berbeda dari gambaran demit yang selama ini ku kenali. Tak ada bentuk pocong, kuntilanak atau sejenisnya. Mereka lebih menyeramkan. Ada yang berbentuk makhluk jangkung dengan wajah tak beraturan. Ada yang mirip genderuwo dan lain sebagainya. Makhluk-makhluk itu berkerumun di sekitar orang-orang yang sedang melakukan ritual itu, seolah menunggu diberikan makanan. Aku yang masih mematung tak jauh dari mereka bergidik ngeri. Nyaliku benar-benar runtuh, namun lagi-lagi tidak ada yang bisa kulakukan. Untuk berkedip pun rasanya sangat berat. Seolah tubuh ini dipaksa untuk menyaksikan adegan demi adegan di hadapanku. Tak berapa lama muncul bayangan seperti kabut hitam bergulung-gulung di belakang rumah itu. Kabut itu membentuk sosok sangat besar dengan mata merah menyala. Tidak terlihat bagaimana bentuk wajahnya karena semuanya hanya hitam. Sudah sampai pada waktunya. Terdengar suara berat menggema dari kejauhan, mungkin suara dari makhluk paling besar itu. Sendiko Dawo Sinuwun. Perempuan renta itu membasuh tubuh Sundari menggunakan darah dari dalam gentong sambil terus melantunkan mantra. Dia terus mengguyurkan hingga sekujur tubuh Sundari berwarna merah pekat dan darah yang tertampung di beberapa gentong habis tak bersisa. Usai melakukan ritual itu, pria parubaya bernama Lingga mengambil sebilah parang yang tergeletak di depan pria renta. Dengan langkah tegap, tanpa ragu sedikit pun Lingga mengayunkan parang itu tepat di leher Sundari. Dengan sekali tebasan, leher Sundari langsung terputus dan kepalanya menggelinding. Tubuhnya seketika roboh berkalang tanah, tak ada pekikan seolah Sundari sama sekali tidak merasakan sakit ketika lehernya ditebas. Aku terbelalak melihatnya, mataku seketika berkunang-kunang. Tubuhku terhuyung lalu kehilangan kesadaran. Mas Burhan. Sayupku dengar seseorang memanggil namaku. Perlahan ku buka mataku, kurasakan dingin di sekujur tubuhku. Kulihat Aji duduk di sampingku berusaha menyadarkanku. Nampaknya dia yang sedari tadi memanggil namaku ketika aku mulai bisa bangkit. Kulihat Arga sedang duduk bersila sambil memejamkan mata tak jauh dariku. Pak Marto juga duduk bersila sambil berdoa, sedangkan Paman Arya berdiri di belakang Arga sembari memegang dua buah keris dengan bentuk yang sama di tangan kanan dan kirinya. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, hujan masih mengguyur ringan. Di kejauhan nampak kursi taman dengan lampunya yang temaram. Samar kulihat seseorang duduk di sana menatap kami. Dia Sundari. Ada apa, Mas? Tanyaku ketika melihat gelagat aneh pada Mas Burhan. Entahlah, Mas. Tiba-tiba saya merasa gelisah.
Paman Arya yang berada di paling depan menghentikan langkahnya lalu menoleh ke arah kami. Kita berhenti dulu, aku merasakan ada kekuatan misterius menghalangi kita untuk mendekati kursi taman itu. Tepat ketika kami semua berhenti beberapa meter dari kursi taman itu, tiba-tiba Mas Burhan roboh dan kehilangan kesadaran. Aji dengan sigap menangkap tubuhnya lalu membaringkannya. Lakukankah, aku akan menjagamu, ucap Paman Arya yang memahami apa yang sedang kupikirkan. Paman Arya mengeluarkan kedua keris pusakanya, keris kembar Sukmonogo, dan menggenggamnya di tangan kanan dan kiri lalu mengangguk padaku. Aku segera mengambil posisi duduk bersila lalu memejamkan mata untuk menelusuri kekuatan misterius ini sekaligus menolong Mas Burhan. Dalam sekejap sukmaku melayang menembus dimensi ruang dan waktu menelusuri residu energi misterius yang ada di tempat ini. Dalam beberapa saat hanya gelap yang ada di sekitarku hingga di kejauhan terlihat setitik cahaya. Aku melesat menuju ke sumber cahaya itu, semakin dekat terlihat semakin menyilaukan. Aku terus melesat tanpa menurunkan kecepatanku hingga akhirnya menembus lubang cahaya dan masuk ke satu tempat berupa hutan belantara. Aku mendarat di samping salah satu pohon besar. Ku amati sekeliling untuk mencari petunjuk arah. Hanya sunyi yang menyambutku. Tak satu pun makhluk kutemukan di sini. Kulangkahkan kaki mengikuti naluriku menembus belantara menyibak belukar. Cukup lama aku berjalan hingga akhirnya aku sampai di pinggir hutan ini. Terlihat jalan setapak di depanku. Kuputuskan menyusuri jalan ini melewati sungai besar dan juga kebun. Ku amati sejenak hamparan kebun itu. Nampak rapi dan terurus dengan beberapa jenis tanaman sayur tumbuh di sana. Artinya tempat ini dekat dengan pemukiman. Ketika aku hampir sampai di pemukiman, kulihat ada seseorang di depan sana. Dia memakai pakaian serba putih memegang tongkat kayu berdiri membelakangiku. Aku berjalan menghampirinya. Tak kurasakan aura jahat darinya. Oleh karenanya aku yakin untuk menemuinya. Siapa tahu aku bisa menanyakan sesuatu mengenai tempat ini. Akhirnya kau sampai di sini, Le, cucuku, ucapnya tanpa menoleh ketika aku sampai beberapa langkah di belakangnya. Kuhentikan langkahku. Dari ucapannya sepertinya dia mengenalku. Berbagai dugaan muncul dalam benakku. Apa mungkin pria itu? Perlahan dia memutar tubuhnya menghadap padaku. Terlihat seorang pria tua dengan wajah teduh berjenggot putih menatapku lalu mengulas senyum. Mohon maaf, apa jenengan? Iya, Le, aku leluhurmu. Tepat seperti dugaanku, ternyata pria itu adalah Eyang Sastro Semito, yaitu leluhurku. Aku segera menghampiri lalu mencium tangannya. Ayo duduk di sana, Waile. Ada yang perlu aku sampaikan padamu, waktuku tidak lama, ucapnya sembari menunjuk ke arah saung tak jauh dari tempat kami berdiri. Jawaban sing moko leyono ing jero alasiku. Tapi kau tidak perlu masuk ke sana. Laki-laki yang ingin kau tolong tidak apa-apa, dia hanya dibawa ke alam roh perempuan itu untuk ditunjukkan apa yang harus dia ketahui. Aku masih menyimak apa yang disampaikan Eyang Sastro Semito. Aku tahu yang dimaksud adalah Mas Burhan. Tempat yang kau datangi itu aslinya adalah tengah hutan. Di sana Raja Iblis Kolosetro bersemayam. Iblis itu dulu pernah dikalahkan tapi masih bisa bangkit jika diberikan 1000 tumbal. Dan di zamanmu tumbal itu sudah hampir lengkap. Apa masih ada pengikut iblis itu di zaman saya, Eyang? Di setiap zaman pasti ada, Le. Sebab sifat seragam manusia juga tidak bisa sirna. Itulah yang dimanfaatkan oleh iblis itu. Lalu bagaimana caranya membinasakan iblis itu, Eyang?
Hanya laki-laki itu yang bisa membinasakan Kolosetro. Karena sukma orang yang mengalahkan Kolosetro dulu menitis ke dalam sukmanya, Le. Jadi memang benar sukma Mas Burhan merupakan titisan atau reinkarnasi dari sukma seseorang dari masa lalu yang mengalahkan iblis itu. Lantas bagaimana caranya dia bisa mengalahkannya? Sebab yang aku tahu Mas Burhan awam mengenai hal gaib. Gunakan keris pusaka kembang maya. Ucap Eyang Sastro Semito lagi seolah bisa membaca isi pikiranku. Aku sedikit kaget, jadi maksud kata-kata sukma sang kembang maya yang ada di dalam puisi itu adalah keris pusaka kembang maya. Sedikit demi sedikit misteri ini akhirnya terkuak. Keris itu masih menancap di sukma Kolosetro ketika dulu dikalahkan. Keris itu juga yang menahan Kolosetro supaya tidak bisa menggunakan kesaktiannya. Tapi keris itu akan hancur jika 1000 tumbal sudah lengkap. Kenapa dulu Kolosetro tidak dibinasakan menggunakan keris itu, Eyang? Dulu orang yang seharusnya bisa membinasakan Kolosetro dikuasai nafsu amarah dan dendam. Karena perempuan yang dicintainya diambil dan dijadikan pengantinnya Kolosetro. Akhirnya kekuatannya tidak mampu membinasakan iblis itu. Hanya bisa menahannya di dalam hutan itu. Lalu bagaimana caranya mengambil keris kembang maya itu, Eyang? Sebab jika ditarik nanti kesaktian Kolosetro pulih lagi. Eyang Sastro Semito tersenyum lantas berucap, keris kembar Sukmono kau bisa menahan untuk sementara, Le. Aku paham sekarang, jadi begitu caranya. Tapi bagaimanapun juga kurasa ini bukanlah hal yang mudah. Aku yakin kekuatan Kolosetro tidak bisa diremehkan. Bahkan ketika kesaktiannya masih tertahan, keris kembang maya pun masih sulit mendekatinya. Atau mungkin roh perempuan itu kuncinya. Hanya ini yang bisa ku sampaikan, Le. Selebihnya harus kau cari sendiri caranya. Aku percaya kau dan keturunan Dharmajati bisa menyelesaikan permasalahan ini. Eyang Sastro Semito lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Seketika mataku disilaukan oleh cahaya putih yang entah muncul dari mana. Sukmaku langsung terlempar kembali ke dalam tubuhku dan kembali sadar dalam posisi duduk di dalam taman kota. Kau tidak apa-apa, Kak? Jangan khawatir, Paman. Tapi di depan itulah yang perlu kita khawatirkan. Aku menunjuk ke arah kursi taman. Di depan kursi taman nampak seorang perempuan berdiri menatap kami tajam penuh amarah. Perlahan dia menggerakkan tubuhnya masih dengan tatapan amarahnya. Perempuan itu mulai menari, gerakannya halus dan luas namun misterius. Aku yang masih memperhatikannya tiba-tiba merasakan seluruh tubuhku kaku. Rasanya pening seketika mendera. Sekuat tenaga aku berusaha mempertahankan kesadaranku. Aku merasakan seolah sukmaku ditarik paksa dari tubuhku. Tahankah dia berusaha mengambil sukmamu? Tarian itu tarian kematian. Setan alas. Aji memekik lalu menerjang ke arah roh perempuan itu. Tunggu, Ci, jangan gegabah. Paman Arya berusaha menahan Aji namun tidak dihiraukannya. Perempuan itu mengibaskan selendangnya. Aji yang hampir menggapai roh perempuan itu seketika terlempar lalu menghantam sebatang pohon dengan keras. Aji terbatuk lalu memuntahkan darah segar. Ia berusaha bangkit meski nampak kesulitan. Dia memegangi dadanya. Sepertinya dia mengalami luka dalam yang cukup parah. Namun Aji terlihat tak patah arah. Dia kembali berdiri dan menatap tajam ke arah roh perempuan itu. Sejenak dia berdiam untuk memulihkan diri, lalu kembali menerjang ke sana. Roh perempuan itu kembali mengibaskan selendangnya, namun kali ini Aji berkelit menghindari serangan tak kasat mata darinya. Roh perempuan itu terus mengibaskan selendangnya. Aji pun masih cukup gesit untuk menghindari serangan demi serangan darinya.
Merasa mendapatkan kesempatan, Paman Arya segera memulai ritual tertentu untuk menggunakan kekuatan keris kembar Sukmonogo. Mulutnya membaca amalan sebuah ajian yang biasa dipadukan dengan kemampuan keris pusakanya. Kedua keris berbilah putih dan hitam itu mengeluarkan cahaya putih redup. Aku yang masih berusaha mempertahankan sukmaku sedikit mengulas senyum melihat itu. Kekuatan keris Sukmonogo yang telah sempurna bersama mustika Kalimosodo. Andai saja ada Paman Danu di sini. Tidak perlu kepikirkan itu, Mas Danu sudah tenang di sana, ucap Paman Arya yang mengetahui apa yang sedang aku pikirkan. Paman Arya langsung melesat membantu Aji. Kibasan selendang roh perempuan itu tidak berarti melawan kekuatan kerisnya. Kekuatan kibasan selendangnya cukup mudah dimentahkannya hanya dengan sabetan keris yang memancarkan kekuatan besar. Roh perempuan itu mundur lalu merapatkan kedua tangannya di depan dada. Mulutnya berkecamuk membaca mantra, perlahan penampakan sosok berubah menjadi lebih menyeramkan. Kulitnya yang sebelumnya mulus berubah menghitam, matanya memancar merah dan dari mulutnya keluar taring. Perubahan itu dibarengi dengan keluarnya aura hitam di sekitarnya. Kekuatan roh perempuan itu meningkat drastis. Sukma iblis mulai menyatu dengan roh perempuan itu. Terus sekarang bagaimana, Paman? Apa kita bisa melawannya? Aku akan menahannya. Kau tolong Arga dulu. Gunakan ajian penarik sukma untuk menahan sukma Arga yang akan dicabut paksa oleh iblis itu. Tanpa menjawab, Aji langsung melesat ke arahku. Dia duduk bersila di belakangku lalu segera melakukan ritual penarik sukma. Ajian ini sebetulnya biasa digunakan untuk menarik benda dari alam gaib seperti pusaka, buhul santet dan lain-lain. Tapi bisa juga digunakan untuk menarik sukma seseorang seperti ini. Aji berniat menggunakan ajian itu untuk menarik sukmaku dari jeratan kekuatan iblis itu. Dengan gerakan memutar lalu ke depan mengarah padaku, tangan kanan Aji seolah mensegram sukmaku lalu tangan kirinya melepas simpul jeratan satu persatu. Tidak mudah untuk melakukannya, selain kekuatan jerat iblis itu cukup besar, hal ini juga sangat beresiko jika tidak hati-hati melakukannya. Kesalahan sedikit saja bisa membuat sukmaku terluka dan melemah. Jika dia gagal melakukannya, sukmaku bisa langsung tertarik paksa oleh kekuatan iblis itu dan tidak akan bisa kembali lagi ke tubuhku. Cukup lama Aji melakukannya, bahkan sedikit demi sedikit aku mulai merasakan sukmaku melemah. Tapi sejauh ini aku masih percaya sepenuhnya dia mampu menyelesaikannya. Aku cukup mempertahankan kesadaran sukmaku saja supaya dia tidak kesulitan melepaskan jeratan kekuatan iblis itu pada sukmaku. Aji memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Selain keturunan dari Trah Dharma Jati yang dikenal memiliki kemampuan supranatural tinggi, dia juga dibimbing langsung oleh Paman Arya. Selesai juga. Aku mulai merasakan sukmaku telah sepenuhnya kembali pada tubuhku tanpa adanya jeratan. Kontrol atas tubuhku juga sepenuhnya telah kembali meski masih sedikit lemah akibat kelelahan. Ku gerakkan tubuhku menghampiri Aji yang terduduk dengan napasnya yang memburu. Kau tidak apa-apa? Aman, asal setelah semua ini selesai kau mentraktirku sebalungan sepuasnya. Sampai kau pingsan kekenyangan pun tidak masalah. Pulihkan dulu tenagamu, aku akan membantu Paman Arya. Setelah memastikan Aji sudah mulai memulihkan diri, aku kembali duduk bersila dan memejamkan mata. Ku baca amalan untuk memanggil pusakaku. Ku kepalkan tanganku ke atas lalu dalam sekejap sebuah cemeti sudah tergenggam di tanganku. Cemeti Sukmo Leleno pemberian Eyang Guru Kiai Asati. Aku melesat menghampiri tempat pertarungan Paman Arya dan roh perempuan itu. Kulesatkan cemeti itu hingga mengeluarkan suara menggelegar mirip petir. Hentakan kekuatan dari cemetiku langsung menghantam roh perempuan itu. Meski dia bisa menahannya dengan mudah, namun hal itu bisa memberikan ruang kepada Paman Arya untuk mempersiapkan serangan terkuatnya. Paman Arya bergerak indah bersama keris kembar Sukmonogo di kedua tangannya.
Gerakannya mirip sebuah tarian dengan komposisi yang teratur, ajian Bekasa Malapatitis. Itulah nama ajian yang digunakannya. Dulu dia biasa menggunakan ajian itu bersama almarhum Paman Danu, ayah Aji, dengan masing-masing membawa satu keris Sukmonogo ketika menghadapi Dedemit dengan kekuatan besar. Tapi semenjak Paman Danu meninggal, Paman Arya menggunakan ajian itu sendiri dengan kedua keris di kedua tangannya. Paman Arya pernah berujar akan menurunkan salah satu keris itu pada Aji, tapi nampaknya kemampuan Aji belum cukup mumpuni untuk menerimanya. Dia masih harus banyak belajar. Gerakan Paman Arya yang gesit namun dinamis sekaligus membawa kekuatan besar hasil perpaduan ajian Beksa Malapatitis dan keris Sukmonogo mampu memukul mundur roh perempuan itu. Sedikit demi sedikit roh itu melemah meski belum berhasil dibinasakan. Merasa mendapatkan perlawanan, roh itu semakin marah. Dia kembali menarik kekuatan iblisnya di belakangnya. Tubuhnya kini membesar 3 kali lipat dengan kekuatan yang semakin meningkat drastis pula. Bahayakah kekuatan pusaka dan ajianku tidak cukup untuk mengalahkan iblis itu? Lantas kita harus bagaimana, Paman? Kita harus keluar dari sini terlebih dahulu. Dia pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja, Paman. Kau sudah punya petunjuk cara mengalahkannya? Sudah, tapi belum bisa kita lakukan sekarang. Kita berusaha keluar dulu dari sini. Tidak ada cara lain selain terus melawannya lalu mencari kesempatan kabur kah? Paman Arya kembali menyerang roh perempuan yang sudah berubah menyerupai iblis itu menggunakan ajian dan keris pusaka andalannya. Aku tak mau ketinggalan. Kuletutkan semetiku berkali-kali ke arah sosok itu. Gelegar suara lecutan dan ledakan mengiringi pertempuran kami. Tak ada efek berarti terhadap tubuh sosok itu seolah serangan kami sia-sia belaka. Kedikdayaan Niranora Darpo widasaken sukmaku. Coba montro kang kaucap Nora Seroso. Rampe pusoko Nora Darpo garating wacucal. Kekuatan kalian tidak mampu membinasakan sukmaku. Mantra yang terucap tidak bermakna. Bermacam pusaka tidak akan mampu menggores kulitku. Terdengar suara menggema di antara gelegar serangan kami. Nampaknya kekuatan sosok itu memang jauh di atas kemampuan kami. Bahkan tanpa bergerak sedikit pun serangan kami tidak bisa memberikan efek apapun padanya. Sepertinya satu-satunya cara mengalahkannya memang menggunakan keris pusaka kembang maya seperti yang diucapkan leluhurku. Kulihat sosok itu mulai bergerak, sepertinya dia akan mulai memberikan serangan balasan kepada kami. Tapi belum sempat serangannya mengenai kami, tiba-tiba Mas Burhan sudah berdiri di hadapan sosok itu. Hentikan, Sundari! Anehnya sosok itu menghentikan serangannya. Tubuh sosok itu bergetar seolah ada kekuatan lain yang berusaha menahannya. Wajahnya berubah-ubah dari sosok bengis menjadi perempuan cantik berganti-gantian. Aku akan menolongmu. Aku akan menghentikan iblis itu menggunakan keris kembang maya. Usai Mas Burhan mengucapkan kalimat itu, perlahan tubuh sosok mengerikan itu mengecil dan kembali berubah menjadi sosok roh perempuan yang disebut Sundari. Roh Sundari lantas bergerak mundur menuju ke kursi taman dan mulai menari di depannya. Kali ini aku tidak merasakan efek apapun ketika melihat tariannya. Sepertinya tariannya kali ini hanya tarian biasa yang tidak diiringi dengan kekuatan mematikan. Bulan hujan kekasih, angkara yang terpatri tak akan mudah terkikis. Dendam yang mengakar tidak akan mudah teredam. Sebab sukmaku telah terikat pada simpul kutukan. Hanya sukma sang kembang maya yang mampu redam. Bulan hujan kekasih, meski rasaku abadi menanti janji, namun nestapa selalu beriringan tetesan darah. Pada puncak sang bulan hujan ku nanti dirimu tuntaskan asa, sebelum tarianku menjadi tarian kematian. Bulan hujan kekasih, datanglah untuk melengkapi rasa. Jangan pernah tergerus untaian amarah. Ku tahu takdirmu untuk redamkan petaka meski harus ku tunggu ratusan warsa.
Perempuan itu bersajak sambil menari. Ku coba mencerna setiap bait sajak yang diucapkannya. Sepertinya sajak itu ditunjukkan pada Mas Burhan. Dia seolah memberitahu bahwa hanya Mas Burhan yang bisa menghentikannya untuk menebar kengerian melalui sosok iblis di belakangnya. Usai bersajak, roh Sundari bergerak mengitari kursi dan lampu taman. Tariannya terlihat begitu indah, namun menyimpan misteri yang bisa saja berubah menjadi petaka. Seperti yang diucapkannya melalui puisi, yaitu tarian kematian. Beberapa kali dia mengitari kursi dan lampu taman itu hingga kemudian melesat ke arah semak dan lesap ditelan kegelapan. Desa yang sebelumnya tentram kini berubah mencekam. Desa yang dulu damai meski berdampingan dengan Alas Kidul beserta misterinya, kini dicekam teror. Hampir tiap malam salah satu warga hilang di bawah makhluk menyeramkan yang diduga berasal dari Alas Kidul. Warga merasa gusar sekaligus takut. Mereka banyak menghubungkan teror di desa mereka dengan Sundari. Meski sudah pernah dilakukan pembuktian oleh salah satu warga bernama Ki Wongso, sesepuh desa yang mereka segani, tapi itu hanya merubah pandangan mereka terhadap Sundari untuk sementara saja. Sebab bagaimanapun juga teror ini terjadi semenjak mereka mulai mencurigai bahwa Sundari merupakan titisan Raja Iblis. Dan setiap terjadi teror hampir selalu menunjukkan kaitan antara makhluk itu dengan Sundari. Lama-lama desa kita ini semakin menyeramkan, Yukang. Masa hampir tiap malam didatangi lelembut untuk mengambil tumbal. Keluh Dirman kepada Kirna di sebelah saung tepi kebun. Iya, Kang. Wingi malah bojoku sing ameh kena. Untung tidak jadi, malah Yukina istrinya Lek Supar yang kena. Apa kita akan terus diam seperti ini, Kang? Bisa saja nanti malam giliran kita atau keluarga kita yang diincar. Kirna terdiam mendengar ucapan Dirman. Dia memikirkan hal yang sama, tapi dia sendiri juga tidak punya jalan keluar untuk bisa lepas dari ancaman lelembut Alas Kidul. Melapor kepada Ki Wongso pun sudah berkali-kali mereka lakukan, tapi nyatanya teror itu masih terjadi. Berbagai benda penangkal teror sudah diberikan oleh Ki Wongso, tapi sebagian besar tidak berfungsi ketika lelembut itu datang.